Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik, dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tema renungan saat ini adalah memenangkan hati dengan kebaikan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang petani yang hidup berdampingan dengan seorang pemburu. Hubungan mereka semula sangat tegang karena anjing-anjing pemburu yang galak sering melompati pagar dan memangsa domba-domba milik si petani. Meski sudah berkali-kali ditegur, si pemburu tidak menunjukkan itikat baik untuk mengendalikan hewan peliharaannya. Kesabaran petani itu pun mencapai batasnya. Ia pergi menemui seorang hakim dengan niat untuk menuntut tetangganya secara hukum. Namun hakim tersebut memberikan sebuah perspektif yang tak terduga. Anda bisa saja menghukumnya dan memaksanya merantai anjing-anjing itu. Tapi ingat, jika Anda melakukannya, Anda akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh. Mana yang lebih Anda inginkan? Alih-alih memberikan surat panggilan pengadilan, sang hakim menyarankan sebuah strategi kasih. Petani itu pulang dan memberikan 3 ekor domba kecil kepada anak-anak si pemburu. Anak-anak itu sangat gembira dan mulai merawat domba-domba tersebut. Melihat kebahagiaan putra-putranya, si pemburu tanpa diminta langsung membangun kandang yang kokoh untuk anjing-anjingnya demi melindungi domba milik anak-anaknya sendiri. Secara otomatis domba petani pun aman. Perseteruan itu berakhir bukan dengan hukuman, melainkan dengan persahabatan yang tulus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali reaksi pertama kita saat diperlakukan tidak adil adalah membalas dengan hal yang serupa. Namun Alkitab melalui surat 1 Tesalonika mengingatkan kepada kita bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, dunia ini hanya akan dipenuhi oleh kegelapan. Keistimewaan anak-anak Tuhan terletak pada kemampuan kita untuk mengusahakan yang baik. Kata mengusahakan menyiratkan sebuah kata kerja dan kreativitas. Seperti petani dalam kisah tersebut, ia harus menekan egonya dan justru memberi pemberian kepada orang yang telah merugikannya. Inilah esensi dari kasih yang radikal, memberikan apa yang sebenarnya tidak layak diterima oleh orang lain, namun sangat mereka butuhkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ketika kita memilih untuk menabur kebaikan, dampaknya akan meluas seperti riak air di telaga.
Dalam kisah petani tadi, jembatan persahabatan yang ia bangun membuat si pemburu mulai berbagi hasil buruan, dan si petani membalasnya dengan daging domba atau keju. Mereka pun hidup dalam keharmonisan yang indah. Dalam Mazmur pasal 133 ayat yang pertama mengatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Kerukunan bukanlah sekedar ketiadaan konflik, melainkan keberadaan kasih yang aktif. Di mana ada kerukunan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya melimpah. Hidup rukun tidak hanya membuat hati kita damai, tetapi juga menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dunia saat ini sangat haus akan kedamaian. Banyak orang lebih memilih mencari keadilan sendiri atau menyimpan dendam seumur hidup. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menjadi garam yang memberi rasa damai dan terang yang menunjukkan jalan kasih. Mari kita mengevaluasi diri, apakah ada orang yang saat ini kita anggap sebagai musuh? Cobalah untuk mencari jalan keluar yang penuh kasih, seperti yang disarankan oleh sang hakim dalam cerita tersebut. Kebaikan yang ditabur dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Ia akan selalu membawa dampak positif, meluluhkan hati yang keras, dan pada akhirnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mampukan kami untuk memiliki hati yang besar untuk tetap berbuat baik. Sekalipun kami disakiti, berikanlah kami hikmat untuk membangun jembatan persahabatan dengan sesama kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi garam dan terang yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami memohon berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Berikanlah hati kepada para pemimpin bangsa kami, memiliki hati yang melayani masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.